Baik Pak Aswin, ini sepertinya menarik ini metode ras ini. Mungkin Pak Aswin bisa jelaskan kira-kira keunggulan-keunggulan yang unik ini dari metode ras apa aja ini kira-kira ya? Keunggulan ras sebenarnya pada awalnya sih saya apa namanya, cuman nggak mau ribet aja Mas, nggak mau ribet dalam hal apa, Maintenance. dalam hal teknis budidayanya, terutama dari perawatan kolam. Kalau sebenarnya gini Mas, ras itu istilahnya cocok untuk digunakan di konsep budidaya yang saya bilang sih minim sumber daya air. Contohnya seperti cocok di apa namanya, di perkotaan ya kalau saya bilang, yang notabene di perkotaan itu memang satu lahannya sempit, dan kemudian juga sumber daya air terbatas, dan kemudian juga istilahnya dekat dengan lingkungan penduduk ya. Nah, seperti yang Anda saksikan sekarang, bahwa sekarang ini bau pun tidak ada. Bau pun tidak ada sama sekali. Dan saya pun tidak membuang limbah ibaratnya, seperti itu. Karena limbahnya bisa untuk pupuk tadi Pak ya. Betul, J. Nah, kemudian dari keunggulan lain, dari sisi kualitas daging. Ya, dari kualitas daging memang dan saya sudah membuktikan sendiri memang beda Mas kualitasnya. Jadi daging yang dihasilkan dari sistem budidaya saya ini teksturnya lebih padat, dan kemudian untuk apa namanya, kandungan omega 3 dan albuminnya juga lebih tinggi. Pernah saya cerita sedikit ini Mas. Jadi waktu itu ada salah satu, kebetulan kan saya bikin produk olahan juga. Jadi jadi lele yang sudah dibersihkan dan dibumbuin, jadi tinggal siap goreng. Waktu itu pernah salah satu pelanggan saya itu, karena kebetulan saya stok saya kebetulan ada komunitas Mas. Ada komunitas yang istilahnya saling support lah ketika misalnya ada produk. Nah, pas kebetulan itu stok saya habis, saya istilahnya ada supplier saya Mas ya. Nah, ketika saya pasarkan, nah kebetulan pelanggan kok ada yang komplain. Beda rasanya. Seperti itu. Jadi dari sisi kualitas daging juga lebih bagus Pak ya. Jadi dari sisi pemeliharaan juga lebih enak, lebih gampang. Kemudian dari sisi pemanfaatan lahan lebih efektif. Lahan sempit juga bisa Pak. Lahan sempit seperti yang dilihat ini, dengan kolam yang relatif kecil hanya 1,5 kali 2 meter, padat tebarnya bisa kurang lebih 1000 per meter kubik. Terus untuk maintenance-nya juga tidak ribet Pak ya istilahnya ya ini ya. Saya kira kok enggak ya Mas ya. Karena kalau dengan ras ini kan kotoran dan sisa pakan yang mengendap di bawah itu kan terbuang setiap hari secara otomatis. Jadi kita kan cuman apa ya, maintenance-nya paling beberapa hari sekali, cuman bersihin kolam filter aja. Sama pengecekan Pak ya. Ya, pengecekannya ada bocor atau tidak gitu. Ini kalau kita lihat ini kan kalau jenengan ini pakai kolam permanen Pak ya. Mungkin investasi di awal besar tapi daya tahan kolamnya juga lebih lama. Iya betul. Salah satu pertimbangan saya juga waktu awal budidaya juga seperti itu Mas. Jadi saya milih yang sekali aja tapi kan bisa dipakai untuk sampai terus ya Mas ya. Jadi nggak perlu gonta-ganti lah ibaratnya, seperti itu. Pertimbangan saya seperti itu aja. Itu aja sih. Terus kemudian untuk tadi panennya Pak ya. Untuk sisi panennya lebih praktis juga ya sepertinya. Maksudnya gimana Mas? Untuk ini pas panen gitu kan. Untuk teknis panennya lebih gampang ya? Masih lebih praktis ya. Karena ketika misalnya mau dipanen pun tinggal nyabut pralon aja Mas. Dan tinggal ngambil. Tinggal ngambil.
Jadi biasanya kalau ada bakul yang ngambil, ya tinggal cabut pralon, dia masuk ke kolam, udah tinggal nyerokin aja, udah selesai. Dan yang jelas ikannya juga lebih sehat Pak ya? Iya, itu Mas yang utama di Tingkat situ. kematian, Karena gini Mas, menurut pandangan saya, ketika kita akan memelihara ikan, itu sama aja dengan kita memelihara air Mas. Jadi ketika misalnya air itu sehat, apapun yang dibudidayakan, ikan jenis komoditas apapun, itu juga pasti akan bagus. Betul. Sama seperti ketika kita akan memelihara tanaman, otomatis yang dipeliharakan tanahnya Mas. Iya betul. Kurang lebih logika analoginya seperti itu sih. Karena ikan juga hidupnya di air. Leres, makanya itu. Kalau airnya dengan metode RAS ini airnya lebih bagus Pak. Ya, kualitas airnya lebih jelas bagus. Mas. Walaupun dengan air yang sama, ini airnya dari awal sampai panen tidak ganti Pak ya? Dari awal saya budidaya, itu airnya ya cuman ini aja Mas. Kalaupun ada kalaupun ada ketika membersihkan filter atau panen, itu sifatnya hanya menambah aja, jadi nggak mengganti semua keseluruhan. Karena kan saya ini panennya kan bertahap Mas, satu kolam. Oke. Salah satu keunggulan dari RAS yaitu tidak mengubah kontur tanah Mas. Artinya apa? Bahwa limbah pun terkelola dengan baik. Jadi kita istilahnya tidak membuang limbah tidak menyamar ke lingkungan. Kemudian kita full kontrol budidaya Mas. Full kontrol budidaya artinya apa? Jadi tidak terpengaruh faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi hasil dari budidaya tersebut. Contoh misal karena ini kan dengan sistem RAS ini seperti yang dilihat kan kolam tertutup Mas. Atap ya, pakai atap ya? Pakai atap Mas. Jadi sinar matahari tetap masuk karena ini kan saya pakai mika. Jadi istilahnya nggak ada faktor eksternal seperti contohnya ya seperti kayak ada burung, ada kotoran lah, kemudian ada kalau yang di sistem konvensional mungkin di tengah sawah gitu biasanya mungkin predator, ada hewan-hewan predator macam-macam seperti ular, seperti regul mungkin ya Mas. Nah itu yang bisa mempengaruhi hasil budidayanya nanti seperti itu. Makanya kenapa kok ketika yang petani konvensional itu ketika misalnya taruhlah tebar 10.000 yang hidup 50% aja sudah bagus Mas. Nah itu sebenarnya mungkin tidak memperhatikan cara budidayanya Mas. Seperti itu. Makanya kenapa kok petani konvensional biasanya kalau budidaya lele pakai pelet rugi. Seperti itu. Sebenarnya bukan salah peletnya, jadi mungkin ke cara budidayanya yang memang yang harus diperbaiki. Oke. Contohnya seperti itu.